Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini saya akan membacakan ramalan zodiak di bulan Agustus tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini sudah ada satu deck kartu yang sudah saya shuffle sebelumnya untuk bisa lebih mempersingkat durasi. Di sini saya akan membahas ramalan dari asmara, keuangan, karir, peringatan, dan hal yang positif yang akan kamu temui di bulan Agustus tahun 2020. Di sini buat kamu yang punya zodiak Gemini, kalau bisa saya katakan untuk masalah keuangan terlebih dahulu ya. Di sini ada 3 kartu. Untuk masalah keuangan di sini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Gemini bisa dipastikan di bulan Agustus tahun 2020 pengeluaran-pengeluaran yang besar tidak terjadi di bulan Agustus tahun 2020, tetapi pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya konstan, maksudnya yang sifatnya rutin, pengeluaran yang sifatnya rutin karena untuk memenuhi beberapa kebutuhan dan ada sedikit untuk memenuhi beberapa keinginan yang ada di dalam zodiak Gemini ini sendiri. Di sini kalau bicara soal pemasukan pun juga bisa dikatakan cukup ramai lancar, artinya di bulan Agustus tahun 2020 bisa dikatakan daripada segi kondisi keuangan kamu sangat baik-baik saja, tetapi di sini juga jangan terlalu terlena dengan kondisi keuangan kamu yang baik-baik saja. Karena apa? Kalau kamu terlalu terlena, maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang tidak kamu harapkan. Karena apa? Karena ada yang namanya sebuah kelengahan. Keuangan aku lancar kok, jadi santai-santai saja. Nah, nggak boleh seperti itu. Tetap harus meningkatkan kewaspadaan dengan beberapa hal yang tidak terduga di dalam kehidupan kamu. Dan di sini walaupun secara kondisi finansial kamu itu lancar, tetapi di sini kamu punya beberapa tanggung jawab yang memang harus dipenuhi dan harus diselesaikan dengan yang namanya uang. Oleh karena itu, walaupun kondisi keuangan kamu lancar, kamu juga harus tetap berhati-hati supaya tidak terjadi sebuah kekacauan di dalam kondisi finansial kamu. Karena walaupun kondisi finansial kamu ini baik, kamu juga harus bisa yang namanya menyimpan uang untuk apa? Untuk investasi di masa depan kamu. Karena ketika kamu bisa berinvestasi untuk masa depan kamu, maka itu akan lebih enak. Jadi jangan terlalu ceroboh untuk menggunakan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Itu kalau daripada kondisi keuangan. Kemudian kita bergeser ke masalah pekerjaan. Untuk masalah pekerjaan atau usaha buat kamu yang punya zodiak Gemini harus berhati-hati. Karena apa? Karena sepertinya di bulan Agustus tahun 2020 memang kamu harus berusaha keras untuk menekan pikiran-pikiran negatif kamu. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena kamu belajar daripada kesalahan yang masa lalu. Kenapa? Kalau kamu terlalu berpikir negatif dengan apa yang kamu kerjakan saat ini, maka kamu akan menciptakan sebuah poros permasalahan yang baru. Oleh karena itu, di dalam lingkungan pekerjaan maupun di dalam lingkungan usaha, di sini saya sarankan kamu harus bisa meminimalkan pikiran-pikiran yang negatif. Intinya jangan terlalu berlebihan lah ketika kamu itu berpikir. Karena apa? Ketika kamu itu overthinking malah nanti akan menyebabkan dampak terhadap diri kamu sendiri. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, di dalam lingkungan pekerjaan maupun di dalam lingkungan usaha kamu, ada semacam kesalahan yang terus-menerus terjadi. Karena apa? Karena pengulangan kesalahan secara terus-menerus. Nah, kesalahan ini apa? Tentunya kamu lebih tahu, kamu lebih paham kesalahan yang kamu alami di dalam kehidupan kamu. Jadi di bulan Agustus, kesalahan di bulan Juli, di bulan Juni, sepertinya juga masih akan terjadi di bulan Agustus tahun 2020 ini. Jadi pengulangan permasalahan yang terjadi terus-menerus ini harus segera kamu antisipasi. Karena apa? Kalau tidak segera kamu antisipasi, nanti akan menciptakan sebuah pikiran atau masalah yang negatif di dalam diri kamu. Maka dari itu usahakan kembali lagi kepada poin pertama tadi, jangan terlalu berpikir secara berlebihan. Karena apa? Kalau kamu terlalu berpikir berlebihan, yang ada malah akan tercipta kondisi yang bisa membuat kamu stres secara berulang-ulang. Kemudian juga untuk masalah usaha, kalau kamu usaha ya, kamu juga harus mewaspadai beberapa kompetitor-kompetitor. Karena apa? Di tengah kondisi transisi seperti saat ini, kompetitor kamu juga sepertinya
ada sedikit gimmick-gimmick yang akan menjatuhkan kamu. Jadi kamu harus waspada dengan kompetitor, dengan usaha yang sejenis dengan kamu. Pokoknya kamu harus meyakini yang namanya rezeki nggak mungkin tertukar sih memang, tetapi kamu juga harus menjaga kualitas, menjaga kuantitas daripada diri kamu supaya apa? Supaya tidak tersaingi oleh kompetitor kamu. Dan hal ini harus kamu lakukan di bulan Agustus tahun 2020. Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Gemini dari urusan pekerjaan maupun buat kamu yang berwirausaha. Oke. Kemudian setelah urusan keuangan, urusan pekerjaan dan usaha, kita bahas kepada permasalahan asmara. Untuk permasalahan hubungan asmara di sini buat kamu yang punya zodiak Gemini sebenarnya di sini hubungan asmara kamu dengan pasangan itu bisa saling membahagiakan. Tetapi untuk menuju kepada kebahagiaan ini prosesnya kok ya sedikit ada hambatan gitu loh. Kamu seringkali ya kamu bahagia nggak? Iya bahagia. Padahal di dalam diri kamu ini tidak bahagia. Kamu sering sekali membohongi diri kamu dengan seperti itu. Terlihat bahagia dengan pasangan, padahal di dalam hubungan asmara kamu ini menyimpan unek-unek dengan pasangan kamu yang tidak tersampaikan, yang tidak tersalurkan. Nah, daripada hal ini, maka apa yang terjadi? Di dalam hubungan asmara kamu ada semacam keresahan, ada semacam kegelisahan yang apa? Yang mengganggu pikiran kamu. Nah, ketika pikiran kamu ini sulit untuk bisa dikendalikan, maka apa yang terjadi? Trauma dengan kejadian di masa lalu. Karena apa? Kamu itu sering sekali membandingkan kehidupan kamu sekarang dengan kehidupan kamu di masa lalu. Kalau kamu membandingkan sekarang dengan masa lalu untuk mengintrospeksi diri supaya lebih baik lagi, itu nggak masalah. Tetapi di sini apa yang menjadi kelemahan kamu? Kamu membandingkan diri dengan masa lalu karena kamu masih trauma dengan apa yang terjadi di dalam masa lalu kamu yang kaitannya dengan hubungan asmara kamu dengan pasangan. Nah, hal ini yang harusnya bisa kamu antisipasi. Jangan sampai hal-hal yang negatif ini muncul di dalam hubungan asmara kamu. Walaupun memang akan ada pihak ketiga. Di situ ada kartu Three of Cup. Akan ada pihak ketiga yang sepertinya akan masuk ke dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Jadi hal ini harus betul-betul diantisipasi. Kalau apa? Kalau kamu tidak ingin hubungan asmara kamu ini bermasalah. Tetapi di sini ketika hubungan asmara kamu dengan pasangan ini bermasalah, kamu selalu berusaha untuk menenangkan, menetralisir, mendominasi supaya hubungan asmara ini tidak ada yang namanya permasalahan. Tetapi di sini memang terkadang kamu ini agak sedikit bertepuk sebelah tangan. Karena apa? Masalah yang ada di dalam hubungan asmara itu yang menampung diri kamu sendiri. Pasangan kamu itu nggak mau nampung. Jadi yang nampung masalah itu diri kamu sendiri. Yang berusaha menyelesaikannya pun juga diri kamu sendiri. Maka nggak heran di beberapa waktu di bulan Agustus tahun 2020 kamu cenderung berada di dalam kondisi yang stres. Stres karena apa? Karena kondisi hubungan asmara kamu. Walaupun jika ini semua bisa diatasi, kamu akan meraih yang namanya kebahagiaan di bulan Agustus tahun 2020. Memang untuk menuju kebahagiaan ini ada step by step yang harus kamu lalui tadi. Tetapi kamu harus yakin dengan kedewasaan kamu bisa mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam hubungan asmara kamu. Dan harus waspada dengan munculnya pihak ketiga di dalam hubungan asmara kamu tadi. Oke, semangat buat kamu yang punya zodiak Gemini, buat yang sudah punya pasangan, dan buat yang jomblo gimana? Buat kamu yang jomblo di sini ada kartu The Empress dan kemudian ada kartu Two of Cup dan kemudian ada kartu The Hermit. Artinya di bulan Agustus nanti sebuah proses pencarian yang terus-menerus kamu lakukan dengan kamu berintrospeksi diri, memperbaiki diri, memantaskan diri, sepertinya juga 75% kalau di bulan Agustus tahun 2020 kamu bisa kok ketemu dengan pasangan kamu. Tetapi memang prosesnya perlu agak waktu yang cukup lama. Mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu atau menjelang akhir bulan Agustus tahun 2020. Dan dari ketiga kartu ini bisa disimpulkan bahwa kamu akan menemukan pasangan kamu di bulan Agustus tahun 2020. Nah, perkara pasangan ini akan langgeng atau enggak itu nanti akan kembali kepada diri kamu sendiri. Oke? Tetap semangat di dalam mencari pasangan kamu di bulan Agustus ini, dan ingat ketika kamu sudah dapat maka harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Oke, ini adalah ramalan zodiak buat kamu yang punya zodiak Gemini di bulan Agustus tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau request silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya jawab.
Dan sekali lagi, sampai ketemu di video yang berikutnya. Untuk yang request personal reading melalui nama yang secara gratis sudah dibuka di Instagram, tetapi untuk pembalasan DM kami sehari membatasi hanya sekitar 300 orang ya. Jadi kalau kamu belum dijawab hari ini, mungkin hari besok. Kami memprioritaskan yang sudah kirim pesan sejak hari Jumat kemarin. Jadi kalau kamu yang kirim pesan baru saja ya harus bersabar karena pesan yang masuk sangat banyak sekali dan juga kami tidak ngasal di dalam menjawab pertanyaan kamu. Jadi kalau kamu tanya jawab, kalau kami jawabnya agak lama, ya kami mohon maaf. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dining Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.